Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, telah diberikan kesempatan. Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, perkenalkan saya Imam Dwi Ajitama, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Batang, kelas 0601B1 dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi MPD dan pengajar praktik Ibu Hani Triwidianingsih MPD. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang salah satu program yang saya beri nama adalah Jumpa Fans, Jumat Paling Fantastis. Apa itu Jumpa Fans? Sebentar lagi akan saya coba jelaskan kronologinya seperti apa, ceritanya kenapa bisa sampai ada Jumpa Fans tersebut. Bapak Ibu, sesuai dengan standar nasional pendidikan pada standar proses, untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama interaktif, yang kedua inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Berdasarkan hasil survei yang saya lakukan dan studi dokumen dan juga wawancara dengan anak-anak, saya mendapatkan data bahwa tingkat partisipasi murid-murid kita dalam memprakarsai kegiatan yang ada di sekolah ini masih minim. Jadi sebagian besar murid menjawab bahwa rata-rata mereka dalam berkegiatan ini hanya berperan sebagai peserta, belum masuk area pada perencana, perancang, pelaksana ataupun evaluator, seperti itu. Sebelum kita mulai lebih jauh, Bapak Ibu, coba kita sebentar saja flashback ke belakang. Bapak Ibu, coba saya minta bantuannya flashback ke belakang. Satu kegiatan apa yang Bapak Ibu terkenang dulu selama masa sekolah? Kegiatan yang paling terkenang, monggo siapa yang mau berbagi? Satu saja. Ibu, kersa? Helm? Bermain, Bu. Bermain. Kenapa Ibu menyenangkan? Menyenangkan, ada indikator menyenangkan, ya. Ada lagi mungkin bapak-bapak, kegiatan apa yang dulu terkesan? Ada? Ya. Selanjutnya, tujuan dari program Jumpa Fans yang pertama adalah prakarsa murid. Saya menginginkan ada sebuah program yang memang di situ diprakarsai oleh murid. Muridlah yang merancang program tersebut. Yang kedua, adanya keterlibatan aktif. Di sini murid terlibat aktif dari awal sampai akhir. Kemudian adanya kolaborasi. Murid mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan atau mitra yang ada di sekolah, serta kemampuan untuk problem solving. Ketika murid menemukan masalah, murid dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Capaian yang ingin dirangkai dalam program ini adalah yang pertama itu murid mampu mengarahkan pembelajarannya sendiri. Mereka mampu memilih perannya dalam berkegiatan di sekolah. Langkah untuk menyusun Jumpa Fans itu melalui alur perubahan Bagja, kesemuanya dengan diskusi bersama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga murid. Nah, inilah titik poin utamanya. Ketika pada area gali mimpi ini,
saya memberikan pertanyaan, anak-anak, program seperti apakah yang menyenangkan? Ternyata anak-anak menjawab ketika mereka berperan. Nah, hasilnya adalah di sini ada program Jumpa Fans. Program ini dilaksanakan setiap hari Jumat dengan durasi waktu 1 jam. Anak-anak diminta untuk merancang kegiatan sesuai dengan kelompoknya. Anak-anak berkelompok, kelompok ini kita berikan nama kelompok sesuai dengan nama pasaran, ya. Jumat Kliwon, Jumat Pon, Jumat Pahing dan sebagainya. Di sini setiap kelompok sudah menentukan kegiatan yang akan mereka laksanakan. Ini guru tidak, bahasa Jawanya apa? Tidak cawe-cawe terlalu jauh gini. Ini semua tema-tema ini dihasilkan oleh anak-anak. Mereka menentukan tema, juga mereka akan melaksanakannya seperti itu. Kemudian di chapter 1, session 1 sudah ada 5 tema. Yang pertama adalah bakat minat, fashion show, mainan tradisional, makanan modern dan juga drama. Ini semua idenya murid. Saya sebagai guru hanya memfasilitasi saja. Mitra dalam kegiatan ini tentunya yang pertama adalah Ibu Kepala Sekolah dengan kebijakan-kebijakannya. Beliau kebetulan hadir di sini, Bu Honimah SPDI. Terima kasih atas bantuannya. Ya, terima kasih. Kemudian PTK, rekan-rekan sejawat di sekolah, murid dan juga orang tua murid, semuanya berkolaborasi di sini. Kapasitas sekolah memiliki 7 model yang kita gali bersama antara murid, guru, kepala sekolah, komunitas dan semuanya bergabung untuk menghasilkan 7 dari model-model tersebut. Tantangan dari kegiatan ini adalah yang pertama tentunya kesiapan dan keberanian sekolah untuk berani bereksplorasi, inovasi dan kreasi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga kebutuhan murid. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya komunikasi yang baik. Dalam hal ini kami melibatkan komunitas yang ada di sekolah. Diberi nama dengan Kompas, penunjuk arah, komunitas pembelajar sepanjang hayat SD Negeri Proyonanggan 5 Batang. Ini adalah tanggapan dari murid dan orang tua tanpa settingan. Jadi di sini ada tanggapan refleksi dari orang tua. Coba saya bacakan satu dari orang tua. Menurut saya program Jumpa Fans ini Jumpa Fans bakat yang dimiliki anak dapat disalurkan dengan baik. Dengan adanya Jumpa Fans, bakat seorang anak dapat diketahui oleh para teman-temannya, sehingga bakat yang dimiliki dapat dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya Jumpa Fans dicita-citakan terwujud secara baik dan menjadi kenyataan. Kemudian menurut anak sendiri, program Jumpa Fans ini sangat bagus dan menyenangkan karena dapat melatih kekompakan atau kerja tim. Satu hal lagi yang membuat saya berkesan Bapak Ibu dalam melakukan Jumpa Fans ini di atas ekspektasi saya sebagai guru. Kenapa? Karena murid ternyata bisa menyusun acara, bisa melaksanakan acara, bisa menjadi juri, bisa mengevaluasi kegiatan, dan mereka sukarela memberikan hadiah untuk teman-temannya yang juara. Itu adalah yang menurut saya sebuah nilai yang tak terhingga bagi saya, kebahagiaan yang terhingga. Kemudian salah satu kesan dari murid yang menurut saya paling berkesan adalah murid merasa bahagia. Kenapa? Karena murid menjawab, Pak, baru kali ini saya merasakan menjadi panitia kegiatan di sekolah. Mereka baru merasakan menjadi panitia 100%. Inilah
jumpa fans yang kami lakukan di SD Negeri Payonangan 5. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda dari SMK Negeri 1 Kandeman, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Batang. Pertanyaan akan saya sampaikan kepada Pak Imam. Nyuwun sewu nggih. Tadi saya terkesan sekali ya atas pemaparan program yang sudah dilaksanakan Pak Imam, yaitu bisa menumbuhkan kepemimpinan murid ya, dari mulai merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi ya, jadi hampir semua kegiatan dari awal sampai akhir dilaksanakan oleh murid yang mana murid ini murid SD Pak G, murid SD yang mungkin kalau seusia saya dulu belum berani seperti itu ya. Namun dari pemaparan yang saya dengar tadi, ini sudah mulai seperti semacam IO gitu ya, semacam IO. Bahkan sudah mulai menjuri, berarti kayak Ahmad Dhani dan sebagainya itu ya, ada juri-juri itu. Namun ada dalam benak saya, nyuwun sewu nggih, karena jenengan SD Payonangan 11 nggih. Oh SD itu favorit buatan? Favorit gitu. Artinya gini, mungkin input dari anak-anaknya itu sudah unggul ya. Nah, itu bisa diterapkan hal-hal seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana apabila kita ingin melaksanakan program yang sejenis di sekolah, dalam hal ini SD lah ya, karena ini tingkat pemikirannya kan sudah melebihi usianya tadi ya. Bagaimana kalau program tersebut kita terapkan di SD yang nyuwun sewu nggih, mungkin latar belakangnya dari kurang lah gitu ya, baik dari masyarakatnya, siswanya, keinginan untuk belajarnya masih rendah. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huda atas pertanyaannya tadi. Betul sekali Bapak, memang dengan geografis kita yang seperti ini kan tiap SD punya karakteristik yang berbeda-beda. Kebetulan saja berada di tengah-tengah seperti itu. Tetapi Bapak, saya juga sudah lama, bahkan lebih lama berada di pinggir jauh. Saya berada di pinggir jauh dengan karakteristik yang pinggir atas, jadi di daerah Tulis Jolo Sekti sana. Tetapi ada satu pola yang saya terapkan sama Bapak berproses. Jadi sampai dengan lahir Jumpa Fans ini ada proses panjang yang menyertainya. Yang pertama adalah treatment ketika kita tidak hanya berfokus pada, kalau di SD itu kurikulum 13 itu ada KI 3, KI 4, KI 1, 2, 3, 4. Tidak berfokus hanya di KI 3, tapi KI 4 juga dikuatkan. Jadi saya membudayakan seperti ini. Untuk dapat membuat sebuah program, anak itu harus mampu menyuarakan opini, membuat atau menyampaikan ide atau gagasan. Nah, hal tersebut tidak akan bisa terlaksana ketika anak belum terbiasa untuk berbicara. Nah, di kelas saya setiap harinya pasti anak itu presentasi Pak. Jadi setiap hari pasti ada KI 4-nya adalah mempresentasikan, maju ke depan presentasi. Setiap hari berulang-ulang, sehingga untuk menyuarakan suatu ide atau opini, anak-anak tersebut menjadi sudah terbiasa. Itu tonggak awalnya di sana. Anak-anak ini mampu dulu berkomunikasi, minimal ya 50-50 dulu, 50% siswa untuk menyampaikan
suaranya di dalam kelas ini memang treatmentnya begitu. Diawali dari kita sebagai guru memberikan dulu ruang anak untuk berbicara. Bukan dominansi guru tapi minimal separuh, kalau bisa lebih. Nah, menyikapi hal tersebut, Jumpa Fans ini adalah sebuah kegiatan yang bisa dibilang no budget atau tidak berbiaya. Sebetulnya tidak berbiaya. Sebetulnya ini kata kuncinya adalah tidak berbiaya. Nah, semua anak menurut saya di semua sekolah bisa diterapkan. Karena kata kuncinya adalah anak ini punya ide. Anak ini mampu mengelola kegiatan, mampu merancang kegiatan. Karena yang saya harapkan adalah anak-anak ini punya soft skill di mana pasti nanti setelah lulus tidak dominansi pengetahuan yang ditanya, tapi soft skill, kolaborasinya, memecahkan masalahnya, kemudian berpikir kritisnya. Ini soft skill yang mungkin mempunyai nilai jual, gitu Pak. Saya rasa di SD manapun bisa berjalan, karena yang pertama adalah tidak berbiaya, tidak tidak membutuhkan anggaran dari sekolah. Kalaupun tadi di tempat saya anak-anak bisa menyisihkan untuk memberikan hadiah, itu hanya sebuah inisiatif saja atau bonus saja. Kalau di tempat lain mungkin tidak memungkinkan, tidak jadi sebuah masalah seperti itu. Insya Allah kalau kita memiliki pemikiran untuk mau memberikan kesempatan kepada anak-anak, pasti insya Allah bisa. Satu hal Bapak yang saya ambil dari para senior saya, atasan saya, kemudian yang lebih atasan lagi, adanya saya di sini itu karena beliau memberikan kesempatan, jadi memberikan ruang. Jadi saya juga ingin bergantian memberikan ruang untuk murid-murid supaya mampu menyampaikan idenya. Seperti itu Bapak. Mohon maaf apabila masih kurang jawabannya. Kalau budget, tidak ada budget, tinggal treatment kita mau atau tidak, pasti saya yakin bisa. Dan tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah, Jumpa Fans ini tidak perlu dianggarkan di Arkas gitu. Jadi aman terkendali, seperti itu. Feedback dari orang tua alhamdulillah sangat mendukung. Selama ada komunikasi, saya yakin dengan kuncinya komunikasi, saya yakin pasti bisa. Seperti itu Ibu. Terima kasih Ibu, saya kembalikan.